Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alduna Setiamayang dari kelas E, eh, dari kelas Seminar Pendidikan Akuntansi. Di sini saya akan memberitahukan tentang proposal saya dengan judul pembelajaran daring pada mata pelajaran akuntansi di SMA Negeri 2 Ngawi. Kita mulai. Pendahuluan. Adanya pandemi COVID-19 melanda seluruh belahan bumi. Banyak aktivitas yang terganggu adanya wabah ini, termasuk pendidikan yang biasanya dilakukan di sekolah dengan tatap muka sekarang dilakukan dengan daring atau dalam jaringan. Kemampuan teknologi sangat dibutuhkan dalam proses ini karena hampir semua pembelajaran menggunakan internet. Pentingnya teknologi dalam dunia pendidikan bagi siswa sangat berpengaruh positif dalam meningkatkan semangat belajar dan tidak mudah jenuh, serta memudahkan siswa dalam mencari informasi dan bertukar pengetahuan. Tak hanya siswa, guru juga perlu pemahaman teknologi pada masa sekarang, karena pada hakikatnya guru adalah seorang yang memberikan ilmu atau kepandaian kepada seseorang. Dengan demikian, guru dituntut untuk profesionalisme agar pembelajaran dapat berjalan dengan selarasnya. Tetapi kenyataannya, guru belum mampu bersikap profesionalisme dalam pembelajaran. Guru lebih sering menggunakan metode ceramah ketimbang dengan metode video dan lainnya. Karena menurut guru lebih praktis sehingga membuat siswa jenuh dan seringkali tidak percaya diri saat guru mengajukan pertanyaan. Adanya pembelajaran daring membuat guru kewalahan dalam membuat materi presentasi dan soal latihan, tetapi memudahkan siswa dalam hal belajar. Guru juga sulit mengetahui apakah siswa bisa memahami materi yang diberikan atau tidak. Salah satu kendala terberat dalam proses pembelajaran daring adalah mengajar mata pelajaran akuntansi yang sebagian besar pelajaran di dalamnya mencakup angka dan logika. Problematika yang dihadapi adalah siswa masih menganggap bahwa pelajaran akuntansi adalah pelajaran yang sangat sulit, padahal pelajaran akuntansi merupakan pelajaran yang tidak sulit dan hanya butuh kesabaran serta logika. Tidak juga harus pintar matematika. Logika itulah yang sering membuat para siswa bingung dalam menentukan analisis transaksinya. Kesulitan dalam menganalisis transaksi menurut guru akuntansi merupakan bagian dari kreativitas untuk mengembangkan pembelajarannya, baik dalam hal metode maupun media yang digunakan. Penggunaan media dalam pembelajaran akuntansi ini sangatlah menguras pikiran, karena bagaimana juga guru harus sebisa mungkin membuat peserta didik paham dengan materi yang diberikan atau yang diajarkan, meskipun pembelajarannya itu secara daring. Media berbasis multimedia atau e-learning merupakan salah satu solusi untuk membuat peserta didik mampu memahami materi pelajaran dengan mulai diberlakukannya work from home atau WFH pada 16 Maret 2020 selama masa pandemi COVID-19. Pada awal-awal diberlakukannya pembelajaran berbasis daring, sekolah menggunakan beberapa aplikasi yang bisa menunjang pembelajarannya, yaitu seperti WhatsApp, Zoom, Gmeet, Google Classroom, dan media lainnya. Pembelajaran di atas juga memiliki beberapa kendala pada jaringan internet yang tidak stabil tentunya, keaktifan siswa di kelas, kejenuhan siswa, dan kurangnya konsentrasi siswa. Dari uraian di atas, peneliti ingin memberikan gambaran umum terkait pelaksanaan pembelajaran daring pada siswa di SMA Negeri 2 Ngawi dengan mengikuti penelitian yang sudah ada. Rumusan masalah yang ada 3. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan pembelajaran daring pada mata pelajaran akuntansi berlangsung. Yang kedua, bagaimana kendala yang dihadapi saat proses pembelajaran daring akuntansi. Yang ketiga, bagaimana efektivitas pembelajaran daring bagi siswa. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui proses pembelajaran daring akuntansi di SMA Negeri 2 Ngawi. Yang kedua, untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam proses pembelajaran akuntansi secara daring. Yang ketiga, untuk mengetahui efektivitas pembelajaran di SMA Negeri 2 Ngawi.
Pengertian dari belajar atau pembelajaran. Istilah pembelajaran berasal dari kata belajar yang diartikan sebagai perubahan yang relatif, permanen, dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati adalah stimulus dan respon. Oleh karena itu, apa yang diberikan oleh guru atau stimulus, stimulus adalah apa yang diberikan oleh guru. Guru menyampaikan itu termasuk stimulus. Dan apa yang diterima oleh pelajar itu merupakan respon. Respon itu adalah sesuatu yang kita terima dari guru, harus dapat diamati dan diukur. Proses belajar dalam dunia pendidikan adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sifat dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Pengertian daring atau dalam jaringan. Istilah daring merupakan akronim dari dalam jaringan, yaitu suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem daring yang memanfaatkan internet. Dengan arti luas, pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan secara tidak langsung, yang dilakukan dengan menggunakan media online, dan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Hasil dari observasi. Hasil observasi di SMA Negeri 2 Ngawi, pembelajaran daring telah dilakukan sejak Maret 2020. Setelah adanya instruksi dari kepala sekolah terkait pelaksanaan pembelajaran secara daring. Pembelajaran daring dilakukan dengan memanfaatkan media seperti WhatsApp, khususnya WhatsApp Group, YouTube, Google Classroom, Google Meet, dan Zoom. Adapun beberapa kendala yang dikeluhkan oleh siswa adalah jaringan internet yang tidak stabil, kejenuhan saat kelas berlangsung, dan tidak paham dengan materi yang disampaikan. Kendala-kendala yang terjadi saat proses pembelajaran daring itu adalah hal yang sangat umum terjadi kepada banyak orang. Seiring dengan berjalannya waktu dan kondisi yang ada, sekolah mulai menerapkan beberapa metode yang baru untuk menunjang keberhasilan pembelajaran daring. Metode yang digunakan adalah salah satunya adalah blended learning. Guru akuntansi di sekolah mengaku jika pembelajaran daring itu tidak seefektif kegiatan pembelajaran konvensional atau tatap muka langsung, karena beberapa materi harus dijelaskan secara langsung dan lebih lengkap. Selain itu, materi yang disampaikan secara daring belum tentu bisa dipahami semua siswa. Berdasarkan pengalaman mengajar secara daring, sistem ini hanya efektif untuk memberi penugasan dan kemungkinan hasil pengerjaan tugas-tugas ini diberikan ketika siswa akan masuk, sehingga kemungkinan akan menumpuk, serta jika guru sedang bertugas dan tidak bisa hadir di sekolah, solusi agar pembelajaran tidak kosong adalah dengan pembelajaran daring. Itu salah satu dampak positifnya jika guru tidak ada di sekolah bisa menggunakan pembelajaran daring. Jadi, kelas tidak akan kosong, tidak akan ramai. Dan hasil dari observasi yang dilakukan terhadap siswa, beberapa siswa lebih suka dengan pembelajaran daring karena kenapa mudah dan simpel, tidak harus dilakukan di sekolah, serta waktunya yang fleksibel. Sebagian siswa mengaku bahwa memiliki jam main yang lebih dari biasanya. Ada juga siswa yang kurang suka dengan belajar daring karena kurang pahamnya dengan materi yang diberikan guru. Dan dari hasil wawancara siswa guru, hanya memberikan materi saja dan hanya sekali menjelaskan itu pun kurang paham. Mengamati pengalaman dari beberapa siswa tersebut, maka guru juga harus siap menggunakan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Guru harus mampu membuat model dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa di sekolah. Penggunaan beberapa aplikasi pada pembelajaran daring sangat membantu guru dalam proses pembelajaran ini. Guru harus terbiasa mengajar dengan memanfaatkan media sosial, media daring yang kompleks yang harus dikemas dengan efektif, mudah diakses, dan tentunya mudah dipahami oleh siswa.
Dengan demikian, guru dituntut untuk mampu merancang dan mendesain pembelajaran daring yang ringan dan efektif, dengan memanfaatkan perangkat atau media daring yang tepat dan sesuai dengan materi yang diajarkan. Walaupun dengan pembelajaran daring akan memberikan kesempatan lebih luas dalam mengeksplorasi materi yang diajarkan, namun guru harus mampu memilih dan membatasi sejauh mana cakupan materi dan aplikasi yang cocok pada materi dan metode belajar yang digunakan. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran daring memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positif dari segi positif yaitu adanya kemandirian siswa dalam mencari informasi yang baru berkaitan dengan pembelajaran, memiliki tanggung jawab yang tinggi dan memiliki tanggung jawab yang tinggi atas tugas mandiri yang diberikan guru. Yang kedua, dalam segi negatif adalah siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi yang diberikan guru. Lebihnya jam bermain pada siswa lebih lagi jika siswa kecanduan game online karena sekarang semua mewajibkan menggunakan HP. Sulitnya sinyal membuat siswa malas membuka pelajaran yang diajarkan pada hari tersebut dan lebih meningkatkan kecurangan yang terjadi di antara siswa dalam ujian. Dengan demikian, pembelajaran daring dapat disimpulkan dengan demikian, pembelajaran daring belum efektif dilakukan di sekolah-sekolah karena masih kebanyakan kekurangan ketimbang kelebihannya. Berkaitan dengan susahnya sinyal, ada solusi atas permasalahan ini, yaitu pemerintah harus memberikan kebijakan dengan membuka gratis layanan daring, bekerja sama memberikan gratis pelayanan aplikasi daring bekerja sama dengan provider internet dan aplikasi untuk membantu proses pembelajaran daring ini. Pemerintah juga harus mempersiapkan kurikulum dan silabus pembelajaran berbasis daring. Bagi sekolah-sekolah perlu untuk melakukan bimbingan teknik atau BIMTEK online, proses pelaksanaan daring, dan melakukan sosialisasi kepada orang tua dan siswa melalui media cetak, media sosial, tentang tata cara pelaksanaan pembelajaran daring, kaitannya dengan peran dan tugasnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.